Pengertian e-commerce. E-commerce merupakan kegiatan perdagangan atau jual beli dan transaksi yang dilakukan melalui media elektronik atau internet. Jenis-jenis e-commerce, business to business, B2B. Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Biasanya jenis B2B dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan adanya kepercayaan satu sama lain. Contoh dari bisnis B2B adalah ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online. Begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit. Business to consumer B2C. Jenis bisnis B2C adalah bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sini, pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya, produsen hanya memasarkan produk atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli dan atau pemakai. Ketiga, consumer to consumer C2C. Website e-commerce C2C mengusung model bisnis yang melibatkan transaksi antara konsumen. Kedua pihak tidak bertemu secara langsung, namun hanya lewat platform online pihak ketiga, contoh Tokopedia.com dan Bukalapak.com, atau ada juga Shopee. Consumer to business C2B. Website e-commerce C2B adalah kebalikan dari C2C. Website jenis ini melibatkan transaksi dari konsumen ke perusahaan. Konsumen akan menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan yang membutuhkannya. Yang berikut adalah Business to Administration B2A. Website e-commerce B2A mencakup kegiatan transaksi online yang terjadi antara perusahaan dengan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan layanan pemerintah. Yang berikut Consumer to Administration C2A. Website e-commerce ini C2A memiliki model bisnis yang sama dengan B2A. Hanya saja C2A melibatkan transaksi antar konsumen atau individu dengan administrasi publik. Yang berikut adalah online to offline O2O. Website e-commerce O2O mengusung model bisnis yang menarik pelanggan online agar mau berbelanja ke toko fisik. Intinya, konsep ini menghubungkan antara saluran online dan toko fisik. Manfaat e-commerce. Yang pertama, penjualan global. Dengan adanya e-commerce memungkinkan sebuah perusahaan atau pemilik usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat kepada konsumen atau konsumer yang lebih banyak, seolah-olah batas antar negara semakin hilang. Dengan kata lain, perusahaan dapat mencakup pasar yang lebih luas. Contoh, perusahaan pengrajin ukiran Jepara di Indonesia dapat memasarkan produknya ke semua negara tanpa membuka toko di negara tujuan. Yang berikut, pengurangan infrastruktur perusahaan. Dengan adanya e-commerce, perusahaan atau pemilik usaha tidak perlu membuka banyak cabang penjualan atau distribusi. Akan tetapi dalam beberapa kasus banyak e-commerce yang tetap membuka gudang penyimpanan atau produksi di berbagai negara untuk mempermudah konsumen dalam shipping barang. Yang berikut, pengurangan biaya perusahaan atau meningkatkan keuntungan bersih. Dengan adanya e-commerce, pemilik usaha atau perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebihan dalam menyediakan banyak toko atau gedung serta pegawai yang banyak. Hal ini akan meningkatkan keuntungan dengan menurunkan biaya operasional perusahaan. Yang berikut ada pengurangan harga produk. Dengan adanya e-commerce, harga barang dapat ditekan semurah mungkin dikarenakan akumulasi dari beberapa manfaat di atas, sehingga konsumen lebih menarik membeli dan jangkauan juga semakin luas dan dari berbagai lapisan masyarakat. Berikut adalah keuntungan e-commerce. Yang pertama, menghemat waktu. Tidak perlu datang ke toko
membeli produk langsung. Cukup membuka website, barang dapat langsung dipesan, dan barang pun dapat dikirim ke alamat yang dituju, barang atau jasa. Semakin murah, manfaat e-commerce yang terasa sangat dirasakan oleh konsumen adalah mendapat harga yang lebih murah karena perusahaan dapat memotong biaya operasional sehingga mampu memberikan harga yang lebih murah. Juga bila dibandingkan dengan membeli secara konvensional yang harus datang ke toko, pembeli harus mengalokasikan biaya transportasi, parkir, atau beberapa pembeli dalam membeli sesuatu disertai dengan membeli makanan atau minuman. Dan biasanya pembeli cenderung akan membeli barang-barang lain yang tidak direncanakan sebelumnya. Yang berikut adalah konsumen mampu membandingkan lebih akurat. Dengan adanya e-commerce khususnya berbasis online, konsumen mampu membandingkan banyak produk sekaligus. Tinggal klik, berbeda dengan toko biasa. Harus berjalan ke berbagai tempat sekaligus apalagi yang berbeda toko. Dengan adanya e-commerce tinggal buka komputer atau handphone atau smartphone dan cek berbagai harga barang di berbagai toko online. Cari yang paling murah tanpa harus berpindah tempat. Contohnya dengan membuka Lazada, Tokopedia, OLX, dan Shopee, dan toko online lainnya. Yang terakhir yaitu pembeli lintas batas. Dengan adanya e-commerce, pembeli mampu membeli barang atau jasa dari luar negara tanpa harus ke luar negeri. Contoh, pembeli dapat memesan sepatu Nike Super Original dari USA tanpa harus ke Amerika. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.